Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Putri Suprapti Gunung Kidul. Kali ini untuk anak-anak kelas 9 kita akan membahas tentang prediksi tryout pertama ASPD Matematika bagian kedua. Langsung saja ya. Yuk belajar yuk. Soal 11. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x dikurangi 4 dibagi 4 kurang dari 3x dikurangi 5 dibagi dengan 3 ditambah 5 dengan x adalah anggota bilangan real. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Perhatikan baik-baik karena kita ketemu dengan bilangan-bilangan pecahan. Agar mempermudah maka pecahan-pecahan ini akan kita kalikan dengan KPK dari 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3 itu berapa ya? Iya, 12. Akan kita kalikan dengan 12. Sehingga untuk pertidaksamaan ini nanti ruas kiri dan ruas kanan akan kita kalikan semuanya dengan 12. Nah, ini kita kalikan dengan 12. Ini kita kalikan dengan 12, ini juga kita kalikan dengan 12. 12 dengan 4, bisa nggak ya disederhanakan? Bisa. 12 dibagi 4 ketemu berapa? Ketemu 3. 3 kalikan 2x, 6x ya nak ya. 3 dikalikan negatif 4 ketemunya negatif 12. Ruas kiri sudah beres. Sekarang kita mengerjakan yang ruas kanan. 12 dibagi dengan 3 bisa ya kita sederhanakan. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. 4 kita kalikan 3x berapa ya? 12x. 4 dikalikan negatif 5 menjadi negatif 20. Kemudian ditambah 12 kali 5. Berapa ya? 60. Nah, kita sekarang ketemunya bilangan-bilangan yang bulat sehingga menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Yang sejenis dijumlahkan. 6x dikurangi 12x kurang dari negatif 20 ditambah 60, 40 ya nak ya. 40 ditambah 12. 6x dikurangi 12x ketemunya adalah min 6x kurang dari 40 ditambah 12 adalah 52. Sehingga kedua ruas kita bagi dengan negatif 6. Karena kedua ruas ini dibagi dengan bilangan negatif, maka arah pertidaksamaannya berubah. Sehingga menjadi min 6x dibagi dengan negatif 6 lebih dari 52 dibagi dengan negatif 6. Negatif 6 dibagi negatif 6 ketemunya adalah x lebih dari negatif 52/6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari min 52/6
dengan X adalah anggota bilangan real. Paham ya anak-anak ya? Lanjut. Soal 12. Diketahui A adalah himpunan X sedemikian sehingga negatif 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari sama dengan 2 X anggota bilangan bulat, dan B adalah sama dengan himpunan dari X sedemikian sehingga 1 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 4 X anggota bilangan prima. Maka A selisih B digabung dengan A irisan B adalah, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya, nggak sulit kok seperti ini. Nah, kita lihat dulu anggota-anggota dari A. A itu himpunan X sedemikian sehingga negatif 2 kurang dari atau sama dengan. Di negatif 2 ini ada sama dengannya, berarti negatif 2 ini menjadi anggota dari himpunan A. Kemudian pada 2 ini juga X kurang dari atau sama dengan 2, ada sama dengannya, berarti 2 juga menjadi anggota dari A. Maka A itu adalah himpunan dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Negatif 2 itu menjadi anggota himpunan A, 2-nya juga menjadi anggota himpunan A. Sekarang perhatikan pada B. Pada B, 1 kurang dari X. Di 1 ini tidak ada sama dengannya, berarti 1 bukan anggota dari B. Di 4, X kurang dari sama dengan 4, berarti apakah 4 ini juga menjadi anggota B? Ya belum tentu, kita lihat dulu. X-nya itu syaratnya adalah anggota bilangan prima. Kita ulang ya anak-anak ya, X-nya itu anggota bilangan prima. 4 itu bilangan prima bukan? Bukan. Jadi walaupun pada 4 ini ada sama dengannya, 4 tetap bukan anggota B karena X-nya bukan bilangan prima. Terus kalau demikian B-nya anggotanya siapa ya? B-nya adalah himpunan dari 2 dan 3. Mengerti? Iya, 4 itu ada sama dengannya, tetapi karena 4 bukan bilangan prima, maka 4 tidak ikut menjadi anggota B. Paham ya nak ya? Oke. Nah, A selisih B itu adalah anggota A saja, tidak menjadi anggota B. Nah, pada himpunan A, yakni himpunan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, yang menjadi anggota A saja dan tidak menjadi anggota B, itu siapa ya? Nah, perhatikan baik-baik. Anggota A itu yang menjadi anggota B adalah 2. Ya, berarti yang menjadi anggota A saja adalah negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. 2-nya enggak ikut Bu? Enggak, karena 2 ini menjadi anggota dari B. Kemudian
A irisan B adalah anggota yang sama antara A dan B. Antara himpunan A dan B, perhatikan. Anggota-anggota yang sama siapa ya? 2. Berarti anggota dari A irisan B adalah himpunan 2 saja. Nah, kita gabungkan A selisih B digabung A irisan B sama dengan A selisih B-nya adalah himpunan negatif 2, negatif 1, 0, 1 digabung dengan A irisan B-nya adalah himpunan 2. Berarti hasilnya adalah himpunan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, himpunan ini adalah A itu sendiri. Betul ya anak-anak? A kan? Iya. Jadi jawabannya ini. Gampang kan? Lanjut ya. Soal ke-13. Diketahui diagram Venn seperti ini. Pernyataan benar dari diagram Venn di atas adalah yang pertama, P gabung Q sama dengan P. Yang kedua, R gabung Q sama dengan Q. Yang ketiga, P irisan Q sama dengan R. Yang keempat, R irisan Q sama dengan R. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Coba perhatikan baik-baik. Himpunan R ini merupakan himpunan bagian dari Q. Atau gampangnya anggota-anggota R ini juga merupakan anggota-anggota Q. Sehingga kalau anggota-anggota R digabung dengan anggota-anggota Q, kan hasilnya himpunan Q itu sendiri, betul nggak? Iya. Tetapi kalau anggota-anggota R diiris dengan anggota-anggota Q, hasilnya adalah R itu sendiri. Nah, karena anggota-anggota himpunan R merupakan anggota dari himpunan Q, maka jawaban yang benar adalah yang kedua dan yang keempat. Yang kedua adalah R gabung Q sama dengan Q dan R irisan Q sama dengan R. Bingung? Oke, nggak apa-apa. Kalau kalian bingung, kalian misalkan saja ada anggota-anggota yang jelas di sini. Jadi misalkan saya taruh 1 di sini, kemudian 2 di sini, kemudian 3 di sini, kemudian 4 di sini. Sehingga saya dapatkan bahwa anggota-anggota dari himpunan P adalah himpunan 1, 2. Betul ya? Paham ya? Oke. Kemudian anggota-anggota dari himpunan Q adalah himpunan 2, 3, 4. Paham? Oke. Kemudian anggota dari R. R adalah himpunan 4. Nah, coba kalian perhatikan. Sehingga kalau P gabung Q itu adalah himpunan 1, 2 digabung dengan Q-nya. Q adalah himpunan 2, 3, 4. Kalau himpunan 1, 2 digabung dengan himpunan 2, 3, 4, hasilnya adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Nah, cocok nggak nih dengan pernyataannya ini? P gabung Q sama dengan P. Ingat, P itu adalah himpunan 1, 2. Sesuai tidak?
tidak sesuai. Sekarang yang berikutnya, R gabung Q sama dengan Q. Kita lihat ya. R-nya adalah himpunan 4. Kita gabung dengan Q-nya adalah himpunan 2, 3, 4. Hasilnya adalah himpunan 2, 3, 4. 2, 3, 4 ini adalah Q. Himpunan R-nya adalah 4. Nah, sesuai tidak ini hasilnya? Sesuai. Sekarang yang berikutnya, P irisan Q. P-nya adalah himpunan dari 1, 2. Diiris dengan Q-nya adalah himpunan 2, 3, 4. Yang sama yang mana nih? Himpunan 1, 2 dengan himpunan 2, 3, 4. Yang sama mana? Yang sama adalah himpunan 2. Nah, sesuai tidak nih kalau hasilnya R? Hasilnya adalah tidak sesuai karena R-nya adalah himpunan 4. Kemudian R irisan Q. R-nya adalah himpunan 4. Diiris dengan Q-nya adalah himpunan 2, 3, 4. Yang sama mana? Yang sama adalah himpunan 4. Sesuai nggak ini? Sesuai. Nah, seperti itu. Kalau dimisalkan dengan bilangan-bilangan, kalian lebih paham ya. Lebih mudah dimengerti. Oke, lanjut ya. Soal 14. Grafik di samping akan memotong sumbu Y di titik berapa? Ini ada grafik melalui titik negatif 3,2 itu titik A, kemudian grafiknya juga melalui titik B 2,1. Nah, ini yang ditanyakan. Ini adalah sumbu Y, ini grafik, ini titik potongnya. Kita cari bersama-sama ya nak ya. Pada persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C, masih ingat ya, grafik ini melalui titik A negatif 3,2. Titik A ini terletak pada grafik, sehingga absis dan ordinat titik A ini memenuhi persamaan dari garis. Sehingga nanti X-nya kita ganti dengan negatif 3 dan kemudian Y-nya kita ganti dengan 2. Y-nya kita ganti 2 menjadi 2 sama dengan, untuk X-nya kita ganti dengan negatif 3, berarti negatif 3M ditambah C. Kemudian melalui B 2,1, absisnya 2, ordinatnya 1. Kita ganti saja ya, berarti 1 sama dengan 2M ditambah C. Kita akan menghilangkan M-nya untuk mendapatkan nilai C. 2 sama dengan negatif 3M ditambah C, itu persamaan pertama. Untuk persamaan keduanya adalah 1 sama dengan 2M ditambah C. Agar M-nya bisa kita eliminasikan, nah itu kita samakan saja koefisien dari M ya.
Yang atas akan kita kalikan dengan 2, yang bawah kita kalikan dengan 3. Semua kita kalikan 2 menjadi 2 kali 2 itu sama dengan 4. Negatif 3M dikalikan 2 sama dengan negatif 6M. C kita kalikan 2 sama dengan 2C. Yang bawah kita kalikan 3 ya nak ya. Hasilnya adalah 3 sama dengan 6M ditambah 3C. Ini negatif 6M, ini 6M. Biar tereliminasi atau hilang, kita jumlahkan. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 2C tambah 3C sama dengan 5C. Sehingga C-nya adalah sama dengan 7 dibagi dengan 5. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,C, yaitu 0,7/5. Gampang kan? Iya, gampang. Lanjut ya. Soal 15. Diketahui persamaan garis sebagai berikut. Yang pertama, 2X ditambah Y sama dengan 5. Yang kedua, X dikurangi Y sama dengan 6. Yang ketiga, 3Y sama dengan X dikurangi 6. Yang keempat, X ditambah Y dikurangi 10 sama dengan 0. Pernyataan yang tepat adalah A. Garis pertama sejajar garis ketiga, B. Garis kedua sejajar garis yang keempat, C. Garis yang pertama tegak lurus garis 3, D. Garis 2 tegak lurus garis 4. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Garis yang pertama 2X ditambah Y sama dengan 5, itu bisa kita ubah menjadi Y sama dengan negatif 2X ditambah 5. Perhatikan baik-baik ini ya. Ini adalah bilangan dari X atau koefisien dari X, yakni negatif 2. Untuk persamaan Y sama dengan MX plus C, M-nya adalah gradien, maka didapat sudah bahwa M-nya adalah sama dengan negatif 2, atau gradien dari garis ini adalah negatif 2. Persamaan garis yang kedua, X dikurangi Y sama dengan 6, Y sama dengan X dikurangi 6. Bisa diubah ke dalam bentuk seperti itu. Sehingga kita dapatkan bahwa M-nya adalah 1. Gradien garis ini adalah 1. Yang ketiga, 3Y sama dengan X dikurangi 6. Y sama dengan sepertiga X dikurangi 2. Jadi M-nya adalah sepertiga. Persamaan garis yang keempat, X ditambah Y min 10 sama dengan 0, bisa ditulis Y sama dengan 10 dikurangi X. Kita dapatkan bahwa M-nya adalah negatif 1. Syarat garis sejajar jika gradiennya sama. Dari garis pertama 2, 3, dan 4 tidak ada yang sama gradiennya, sehingga di antara 1, 2, 3, dan 4 ini tidak ada garis yang saling sejajar. Kita coba untuk yang tegak lurus ya. Coba kalian perhatikan. Untuk M yang kedua, kita kalikan M yang keempat, itu sama dengan 1. Kita kalikan negatif 1. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, syarat dua garis tegak lurus itu adalah hasil kali kedua gradiennya
adalah negatif 1. Dengan demikian, jadi jawaban yang benar adalah D, yakni bahwa garis kedua itu tegak lurus garis keempat. Paham ya anak-anak? Kalau sejajar syaratnya gradiennya sama. Kalau tegak lurus syaratnya adalah hasil kali kedua gradien adalah negatif 1. Oke, paham? Lanjut. Soal 16. Harga 2 buah buku dan 2 buah pena adalah 140.000. Harga 1 buah buku dan 3 pena adalah 130.000. Berapa harga 3 buku dan 4 pena? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Kita akan ubah ini ke dalam sistem persamaan linear 2 variabel. Misalkan untuk bukunya adalah B dan penanya adalah P. Sehingga 2 buah buku dan 2 pena harganya 140.000, kita tulis 2B ditambah 2P sama dengan 140.000. Kemudian 1 buku dan 3 pena adalah 130.000, kita tulis B ditambah 3P sama dengan 130.000. Ini kita akan eliminasi. Kita coba eliminasi yang B saja ya. Yang atas biar saja. Kemudian yang bawah kita kalikan 2. Hasilnya adalah 2B ditambah 2P sama dengan 140.000. Ini tetap untuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu 2B ditambah 6P sama dengan 260.000. Kita kurangi ya nak ya, karena ini sudah sama. Ini 2B, ini 2B. Kita bisa hilangkan B dengan mengurangi 2P dikurangi 6P sama dengan min 4P. 140.000 dikurangi 260.000 sama dengan min 120.000. Sehingga P-nya adalah negatif 120.000 dibagi negatif 4 sama dengan 30.000. P sudah ketemu sama dengan 30.000. Kita tinggal mencari B-nya. Kita masukkan saja ke salah satu persamaan, bisa yang pertama, bisa yang kedua. Kita ambil saja yang kedua ya. B tambah 3P sama dengan 130.000. Kita ganti, P-nya adalah 30.000, berarti B ditambah 3 kali 30.000 sama dengan 130.000. B sama dengan 130.000 dikurangi 90.000. Berapa ya hasilnya ya? 40.000. Jadi ketemu sudah. Untuk harga 3 buku dan 4 pena berarti tinggal mengalihkan. 3 kali 40.000, B-nya adalah 40.000 ya. Ditambah 4 kali harga pena 30.000. 120.000 ditambah 120.000 sama dengan 240.000. Gampang kan? Gampang pokoknya. Lanjut ya. Soal 17. Diketahui persamaan kuadrat Y kuadrat min 4Y ditambah 8 sama dengan 0. Carilah harga Y1 dikurangi Y2 kuadrat jika Y1 dan Y2 adalah akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Y1 dikurangi Y2 dalam kurung kuadrat itu bisa kita ubah menjadi bentuk lain, yaitu Y1 ditambah Y2 kuadrat dikurangi 4 Y1 dikalikan Y2. Pada persamaan Y kuadrat min 4Y ditambah 8 sama dengan 0, A-nya adalah 1,
B-nya adalah negatif 4, C-nya adalah 8. Sehingga Y1 ditambah Y2, ingat kan rumusnya min B per A sama dengan min B-nya adalah min 4 dibagi A-nya adalah 1. Min dikalikan min positif ya, sehingga ini sama dengan 4. Kemudian untuk Y1 dikalikan Y2 itu C per A rumusnya. Ingat ya, C-nya adalah 8, A-nya adalah 1. 8 dibagi 1 sama dengan 8. Sehingga persamaan di atas Y1 dikurangi Y2 kuadrat sama dengan Y1 ditambah Y2 dalam kurung kuadrat dikurangi 4Y1 Y2 sama dengan ini 4 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 8. Berapa ya hasilnya ya? Ini 16 dikurangi 32. Hitung. Hasilnya adalah negatif 16. Gampang kan? Gampang. Lanjut ya. Soal 18. Gambar sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 adalah, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Kita lihat dulu pertama kali adalah nilai A, yakni koefisien dari X kuadrat. Nilai A di sini adalah positif 1, sehingga grafiknya adalah terbuka ke atas. Kemudian kita perhatikan nilai B-nya. B-nya adalah negatif 4. Berarti untuk sumbu simetri X rumusnya adalah min B dibagi dengan 2A sama dengan min dari negatif 4 dibagi dengan 2A, berarti 2 kita kalikan 1 karena A-nya adalah 1. Hasilnya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kita perhatikan nilai C adalah 3. Berarti titik potong dengan sumbu Y adalah 0,C sama dengan 0,3. D adalah B kuadrat min 4AC. Untuk diskriminannya ya, kita hitung untuk diskriminannya berapa ini? B-nya adalah negatif 4, berarti negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kalikan AC. A-nya 1, C-nya 3. Berarti min 4 dikalikan 1 kalikan 3. Hitung. Negatif 4 kuadrat 16 ya. Dikurangi 4 dikalikan 3, dikurangi 12. Hasilnya adalah 4. Nilainya adalah positif, berarti grafik memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Sekarang kita akan mencari nilai titik baliknya. Caranya bagaimana? Caranya adalah nilai X, yaitu nilai sumbu simetrinya, kita masukkan ke persamaan. Kita tadi sudah hitung, untuk sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Berarti ini kita substitusikan ke persamaan menjadi Y sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah 3. 4 dikurangi 8 min 4 ya, ditambah 3 sama dengan negatif 1. Jadi titik balik grafik itu adalah 2, negatif 1. Sehingga kita bisa gambar sketsa grafiknya seperti apa. Nih, titik potong dengan sumbu Y adalah 0,3. Kemudian untuk sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2 ya. Dan titik baliknya adalah 2, negatif 1. Paham anak-anak? Oke, lanjut ya. Soal 19. Soal 19.
besar sudut segitiga ABC adalah, ini gambarnya ya nak ya, kita kerjakan bersama-sama yuk. Perhatikan baik-baik pada segitiga ABC. Sudut CAB ini sama dengan sudut CBA karena segitiga ABC ini sama kaki. Kok tahu Bu? Ya tahulah, kan ini ada tandanya. Nah, ini menunjukkan bahwa segitiga ABC ini adalah segitiga sama kaki. Kemudian kita harus ingat bahwa garis FABG ini garis lurus. Untuk garis lurus sudutnya adalah 180 derajat, sehingga besar sudut CBA itu adalah 180 derajat dikurangi 105 derajat sama dengan 75 derajat. Nah, jumlah besar sudut suatu segitiga adalah 180 derajat. Masih ingat ya? Sehingga pada segitiga ABC ini besar sudut ACB adalah 180 dikurangi 75 derajat ditambah 75 derajat. Ingat, ini sudut A dan sudut B adalah sama besar karena merupakan segitiga sama kaki untuk segitiga ABC-nya. Hasilnya akhirnya adalah 180 derajat dikurangi 150 derajat sama dengan 30 derajat. Gampang banget. Soal 20. Keliling gambar berikut adalah, kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Pada segitiga DHC, panjang HC adalah 3 cm. Asalnya dari mana? Dari CB ini adalah 12 dikurangi 9. Ini 9. Sehingga CH adalah 3 cm. Kemudian panjang DH adalah 4 cm. Dengan rumus Pythagoras, kita akan mendapatkan panjang dari CD ini, yaitu akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat 16 ya, ditambah 3 kuadrat 9 jadi akar 25. Akar 25 adalah 5. Jadi panjang CD adalah 5 cm. Kita akan mencari keliling bangun. Keliling bangun itu adalah AB ditambah BC ditambah dengan CD ditambah dengan DE ditambah dengan EF kemudian ditambah dengan FA. Untuk panjang AB ini berapa ya? Panjang AB ya berarti sama dengan yang di atas ini. Jadi 4 ditambah dengan 6 ditambah dengan 4. Kemudian untuk BC adalah 12 ditambah dengan CD itu adalah 5 ditambah DE itu adalah 6 ditambah EF itu adalah 5 dan ditambah FA itu adalah 12. Hitung berapa ya? Hasilnya adalah 54 cm. Jadi keliling gambar adalah 54 cm. Paham kan? Sip. Thanks for learning with me ya. Belajar lagi biar kalian lebih menguasai lagi materinya. Dan jangan patah semangat. Terus berjuang untuk masa depan kalian yang lebih cemerlang. Good luck. Bye-bye.